Maka singkat zaman rahmatullah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah keturunan yang soleh dan soleha. Bahkan keturunan yang soleh dan soleha ini adalah merupakan investasi yang sangat besar bagi kedua orang tua ketika mereka meninggal. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata 'amaluh." Apabila anak Adam telah meninggal, maka seluruh amalannya, seluruh urusannya yang berkaitan dengan dunia itu terputus. Illa min thalath, kecuali 3 amal jariah. Zaman rahmatullah. Yang pertama adalah sedekatun jariyah. Sedekatun jariyah, sedekah yang kita keluarkan, yang kita berikan, dan di mana sedekah itu dimanfaatkan terus-menerus walaupun kita sudah meninggal. Yang di mana nasihat para ulama, hendaknya seseorang itu ketika dia tahu umurnya singkat, cepat atau lambat dia meninggalkan dunia ini, dan ketika dia sudah meninggal dia tidak akan mungkin kembali lagi di dunia, maka hendaknya seseorang itu melakukan amalan yang di mana amalan tersebut tidak terputus pahalanya meskipun dia sudah meninggal. Alhamdulillah masjid kita ini terbangun dengan megah. Salah satu masjid yang terbesar di pinggir jalan, yang terindah, yang ternyaman adalah Babul Khair. Dan semua tenaga, pikiran, takmir masjid yang senantiasa meramaikan masjid dengan majelis-majelis ilmu, dengan haflah-haflah Al-Quran, dan semua harta yang kita keluarkan di tempat ini, maka ini adalah sedekah jariah, Pak. Di mana walaupun nanti kita sudah tidak berada di masjid ini, kita sudah nanti meninggal, maka amalan kargo, amalan kita tetap akan berjalan selama masjid ini masih ada. Selama masjid ini digunakan untuk salat 5 waktu, selama masjid ini digunakan untuk majelis ilmu seperti ini, jadi jumlah kaum muslimin yang duduk di majelis ini, maka orang yang ikut andil membangun masjid ini dapat pahalanya. Selama ada orang yang berzikir di masjid ini, selama ada orang yang beribadah kepada Allah di masjid ini, maka ibadahnya kita dapatkan juga pahalanya. Masya Allah, Pak. Jadi rugi kalau kita tidak ambil andil dalam masjid ini. Apatah lagi kalau masih ada pembangunan. Biasanya misalnya rumah imam masih digunakan. Dan bukankah Nabi SAW mengatakan, "Inna minan nas nasan mafatihu lil khair maghaliqu lisyarr." Ada di antara manusia, sekelompok manusia itu selalu membuka pintu-pintu kebaikan dan selalu menutup pintu-pintu keburukan. Wa inna minan nas nasan, dan ada juga di antara manusia karakternya, sifatnya adalah mafatihu lil khair lisyarr maghaliqu lil khair. Naudzubillah. Ada di antara manusia sebaliknya, dia selalu menjadi pembuka-pembuka keburukan. Dan kalau ada kebaikan, dia selalu terdepan ingin menutupnya. Naudzubillah. Jadi kalau ada suka membubar-bubarkan kajian, memprovokasi manusia untuk menutup kajian, maka dipertanyakan keimanannya. Apatah lagi kalau kajian Quran dan Sunnah. Kalau ada pengurus yang tidak suka haflatul Quran, majelis Quran, dipertanyakan, Pak. Maka bagaimana mungkin orang beriman membenci kebaikan yang seharusnya, kata Nabi SAW, tuba liman, beruntunglah. Sebagian para ulama mengatakan dijamin masuk surga orang yang menjadi sebab pintu kebaikan itu terbuka dan dia menjadi sebab pintu kejelekan tertutup. Maka kita diantara pilihan, Pak. Apakah mau menjadi manusia pembuka keburukan dan menahan kebaikan, ataukah kita menjadi manusia pembuka kebaikan dan menutup celah keburukan? Tinggal kita pilih.